sebuah konsep pengawasan partisipatif menjadi sebuah edukasi sekaligus kegiatan yang menyenangkan lah kan gitu. Ketika maraknya money politik yang dibungkus dengan tebus murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman pemilih Kota Surakarta. Kali ini kami dari KPU Kota Surakarta hadir di acara Ngehik Ngobrol Enak Hidangan Informasi Kepemiluan. Hari ini saya Aldian dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi akan memandu teman pemilih sekalian dalam acara podcast kali ini. Di tengah-tengah kita luar biasa sudah hadir dari Bawaslu Kota Surakarta, Pak Agus Sulistyo, yang sudah tidak asing lagi di dunia demokrasi dan kepemiluan di Kota Surakarta. Jadi terima kasih Pak Agus sudah hadir bersama kita di sore hari ini. Mungkin perkenalan diri dulu Pak Agus, karena barangkali ada teman-teman pemilih yang belum kenal dengan Pak Agus Sulistyo. Jadi beliau ini adalah anggota Bawaslu Kota Surakarta, Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas. Hari ini kita akan sharing tentang pemilu, tentang pengawasan oleh Bawaslu yang ada di Kota Surakarta. Monggo Mas Agus untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Mas Aldian. Perkenalkan, nama saya Agus Sulistyo. Tadi sudah diperkenalkan ya. Saya istilahnya Kordif, singkatnya Kordif P2H. Oh iya. Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Surakarta. Kemudian saya anggota Bawaslu untuk periode kedua ini, dari periode kedua. Jadi betul apa yang dikatakan Mas Aldi tadi, bahwa saya memang salah satu pelaku dari penyelenggara, terutama di Kota Surakarta. Gini Mas. Oke. Jadi kalau kita lihat teman pemilih, kalau melihat sejarahnya Mas Agus ini dulu juga di KPU Kota Surakarta ya Mas. Betul. Di periode 2008 berarti ya. Dari 2008 sampai dengan 2018. 2008 sampai 2018. Iya, dua periode. Jadi beliau ini dulu juga ketua KPU Kota Surakarta sebelum akhirnya pindah ke Bawaslu. Nah, menarik Mas, karena tidak pindah Mas. Memang sudah nggak boleh daftar di Kota. Memang tidak boleh mendaftar. Karena sudah 2 kali ya Mas. Sudah 2 periode. Jadi sekarang di Bawaslu Mas, karena memang kita ketahui sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu juga selain KPU dan DKPP, tentu banyak teman-teman pemilih juga yang ingin tahu apa sih sebetulnya Bawaslu itu dan bagaimana struktur organisasi maupun tugas-tugas Bawaslu khususnya di Kota Surakarta ini Mas Agus. Ya, baik teman pemilih sekalian, perlu kami jelaskan bahwa penyelenggara pemilu itu ada 3 ya yang diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017. Yang pertama yang melaksanakan adalah KPU. Yang kedua adalah lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan ataupun mengawasi jalannya pemilu itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah yang bergerak ataupun yang mempunyai tugas menegakkan kode etik ataupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kita sering menyebutnya seperti itu. Jadi dari ketiga pelaksana, kemudian pengawas, kemudian ada DKPP, inilah yang kemudian di Undang-Undang 7 itu disebut sebagai penyelenggara pemilu. Jadi teman pemilih ketika ada pertanyaan siapa penyelenggara pemilu, ya 3 ini ya. Ada KPU, ada Bawaslu, dan ada DKPP kan begitu. Oke, menarik Mas, karena pasca reformasi ini penyelenggaraan pemilu kita akan semakin baik saja, apalagi kemarin kita mengalami
pemilu dan pilkada di tahun yang sama. Bagi saya itu juga penting juga bagi teman pemilih karena itu pertama kalinya di Indonesia kita selenggarakan pemilu dan pilkada di tahun yang sama. Nah, waktu pemilu dan pilkada khususnya di Kota Surakarta kemarin, Mas, peran pentingnya Bawaslu khususnya apakah ada cerita-cerita menarik terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada kita di Kota Surakarta kemarin? Ya, setiap masa ada pelakunya, setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Masanya, betul. Jadi ungkapan tersebut saya rasa menjadi sangat dominan ataupun sangat terkenal ketika kita mungkin melihat beberapa kejadian dari beberapa kejadian ya. Misalnya di Bawaslu itu kalau kita merunut kepada undang-undang itu adalah melakukan pengawasan di seluruh tahapan yang dikerjakan oleh KPU, dan disitulah peran Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Tetapi di undang-undang tersebut juga diamanatkan untuk melakukan pengawasan ataupun pendidikan politik. Kalau dalam istilah undang-undang adalah pengembangan pengawasan partisipatif. Nah itu menjadi amanat undang-undang yang kemudian dilaksanakan oleh Bawaslu baik masa tahapan maupun non tahapan. Bagaimana sih peran Bawaslu? Gitu. Saya rasa ketika pemilu, pilkada itu berjalan tanpa adanya pengawasan, itu akan memperoleh legitimasi dari rakyat, legitimasi masyarakat itu sangat kecil dan mungkin bisa dipertanyakan. Jadi ibaratnya ada lomba, lari sendiri, nyemprit sendiri, mulainya sendiri. Nah inilah yang kemudian kenapa eksistensi Bawaslu sebagai pengawas itu menjadi penting dalam perhelatan sebuah election gitu. Oke. Nah, dalam penyelenggaraan pemilu, Mas, tentunya pengawasan adalah tugas yang berat juga mengingat kemarin saat pemilu kita punya 1.773 TPS, sedangkan saat pilkada itu ada 856 TPS. Nah, yang ingin kami tanyakan strategi Bawaslu dalam mengajak masyarakat, Mas, mengawasi KPU sebagai penyelenggara itu kemarin bagaimana, Mas? Jadi kita melakukan pengawasan secara komprehensif. Ya. Ada pengawasan melalui jalur udara, serangan udara. Serangan udara. Bukan serangan, tapi pengawasan melalui udara. Ada jalur infanterinya, pengawasan darat secara langsung. Ya. Nah, udara itu melalui pengawasan yang penggunaan teknologi, misalnya pengawasan siber. Kita punya relawan siber itu ada kita. Kemudian kalau di tingkat bawah ataupun di darat tadi, tentunya kan kita mengandalkan struktur kita ya. Struktur kita kalau di kota di bawahnya kan ada Panwascam, Panwas Kelurahan, kemudian pengawas TPS. Itu yang membantu kita. Selain itu ada yang namanya pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif ini terdiri dari berbagai golongan yang kemudian mereka itu secara partisipatif ikut melakukan pengawasan. Kemudian juga ada strategi kerjasama. Strategi kerjasama misalnya melakukan pengawasan itu kita kemarin melakukan pemantauan pemilu ya. Kalau pemilu itu ada KKN tematik. Jadi KKN tematik itu dari kebetulan yang ngepasi pada saat itu adalah IIM ya, Institut Islam Mambaul Ulum, yang kemudian menerjang KKN, kemudian kita bekerja sama. Tema KKN-nya adalah menjadi pemantau pemilu. Nah, itu salah satu yang kita lakukan, bagaimana pengawas partisipatif dari berbagai unsur, belum dari kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Strategi yang lain itu memang ada beberapa pendekatan. Ada pendekatan budaya, ada pendekatan secara sosialisasi, ataupun pendekatan dialog, dan lain sebagainya. Ada pula yang pendekatan event. Pendekatan event itu bagaimana menautkan posisi event-event di masyarakat yang kemudian kita kemas
Yang penting masyarakat itu tahu ada pemilu, enek Bawaslu, ada KPU gitu aja. Jadi yang dibutuhkan itu. Kita misalnya merancang rujak pengawasan, rujakan di Car Free Day. Hubungannya sama pemilu apa kan gitu. Nah kita kadang sering itu. Nah ternyata kemudian kita mengambil filosofi rujak. Rujak itu dari buah yang warnanya hijau, merah, kemudian diracik menjadi satu, kemudian ada sambelnya dimakan, terasa nikmat. Itulah demokrasi dari berbagai unsur. Nah, ini yang nilai-nilai seperti ini yang harus digali oleh teman-teman untuk mencoba untuk mengambil sisi-sisi lain. Kemudian yang lain apa? Oh, kita ada medianya nasi goreng. Kalau tadi rujak pengawasan kita menyiapkan rujakan misalnya 500 porsi langsung, habis itu. Nasi goreng sama, ditakiri kecil-kecil di Car Free Day. Caranya gimana mensosialisasikan itu? Kita cuma pakai celemek aja tulisan nasi goreng anti hoax misalnya. Nasi goreng anti ujaran kebencian. Kata-kata anti hoax, anti ujaran kebencian itu kan melekat terhadap ikon-ikon yang biasanya muncul pada saat pemilu. Nah, disitulah kemudian kita membangun penyadarannya melalui jalur itu. Belum kalau jalur budaya melalui ketoprak, kemudian melalui event-event itu saya rasa sudah biasa. Tapi bagaimana membangun kesadaran atau mengingatkan masyarakat, oh ini ada pemilu, ini ada hoax, kemudian ada ujaran kebencian, itu yang mencoba ini beberapa strategi yang dilakukan oleh Bawaslu. Ini di luar strategi normatif ya. Kalau normatif kan jelas pengawas TPS di setiap setiap TPS, kemudian di kelurahan ada sekian, saya rasa itu masyarakat sudah ini. Tetapi bagaimana mengemas sebuah konsep pengawasan partisipatif menjadi sebuah edukasi sekaligus kegiatan yang menyenangkan lah kan gitu. Ya, sangat kreatif berarti ya Mas. Apalagi kemarin kita lihat di Kota Surakarta, baik pemilu maupun pilkada meningkat Mas partisipasinya. Karena memang generasi muda saat ini yang menjadi paling besar jumlah pemilihnya. Bagi saya kerja yang dilakukan Bawaslu saat pemilu dan pilkada juga optimal karena mengingat ya tadi yang dilakukan mengaitkan dengan kuliner yang disukai anak muda, kemudian event-event budaya. Nah, itu kan saat tahapan Mas. Nah, cerita menariknya Mas, ada nggak Mas saat tahapan baik pemilu maupun pilkada yang unik gitu? Saya rasa kemarin yang cukup bisa menjadi perhatian publik itu ketika maraknya money politik yang dibungkus dengan tebus murah. Saya rasa itu hanya terjadi di Solo. Kalau yang lain saya rasa tidak tren. Nah, itulah yang kemudian mencoba. Ini salah satu warning sebenarnya bagi pembuat kebijakan, pembuat regulasi bahwa money politik itu sekarang sangat beragam. Jadi kalau money politik kan biasanya memberikan amplop, tukar barang dan lain sebagainya. Tetapi ini ada transaksi, meskipun kecil kan gitu loh. Itu namanya transaksi. Nah, ketika Bawaslu akan menegakkan ini sebagai sebuah pelanggaran misalnya, itu ketika nanti berproses, saya rasa ini sangat rumit kelanjutannya, karena ini ada transaksi. Ini sama-sama yang kemudian menjadi kajian kita. Nah, kedepannya akan lebih rumit lagi. Mungkin money politik bisa melalui pulsa, bisa melalui nanti yang sifatnya transaksi elektronik. Nah, itu saya rasa ini menjadi tantangan penting dan saya berharap kedepannya ini ada regulasi yang lebih spesifik terkait bagaimana penanganan terhadap pelanggaran money politik yang sekarang semakin beragam ini kan gitu. Oke, ya menarik Mas karena memang itu menjadi diskusi kita ke depan karena bagaimanapun kita harus menolak money politik demi demokrasi khususnya di Kota Surakarta yang lebih baik gitu ya Mas. Nah, saat tahapan tadi kita udah cerita banyak, kemudian saat ini Mas, saat tidak ada tahapan baik pemilu maupun pilkada, itu Bawaslu sendiri kan
sering tuh Mas, kita penyelenggara pemilu itu ditanya kerjanya kita itu ngapain setelah pemilu maupun pilkada, seolah-olah kita tidak bekerja gitu. Nah, dari Bawaslu sendiri Mas, apa yang dilakukan saat tidak ada tahapan seperti sekarang ini? Sebelum masuk ke situ ya, sedikit cerita tentang money politik ini. Ini joke ya, joke aja. Budi itu selalu kalah dengan Fajar. Analogi sebuah money politik. Seseorang kadang memberi uang itu karena kebaikan Budi, ini amal kok baik Budi, orang yang dermawan, tetapi selalu kalah dengan Fajar, serangan Fajar. Maksudnya seperti itu. Nah, ini kadang guyon-guyon seperti itu. Nah, ini cuma joke aja ya. Nanti yang jelas begini, teman-teman pemilih sekalian, bahwa yang namanya KPU, Bawaslu itu memang namanya itu melekat terhadap kegiatan yang ada. Pemilu misalnya, KPU ya Komisi Pemilihan Umum. Kalau tidak ada pemilihan umum melaksanakan apa? Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kalau tidak ada pemilu, mengawasi apa? Berarti gawean wis rampung dong Mas kan ini. Sering gitu kan? Atau nah, yang perlu dipahami oleh teman-teman pemilih sekalian itu adalah yang pertama bahwa kita itu lembaga negara. Namanya lembaga negara itu mempunyai sifat konsisten, kontinuitas, dan itulah kontinuitas itu yang harus menjadi bagian penting. Kontinuitas dalam hal apa? Administrasi, kontinuitas dalam melakukan pendidikan politik. Nah, itu yang seharusnya teman-teman pemilih tahu. Pada saat non tahapan ini semestinya adalah momen penting untuk melakukan pendidikan politik atau pendidikan pemilih kalau KPU, gitu ya. Karena nanti kalau setelah tahapan itu sudah mempunyai ragam pilihan. Sekarang masih kosong ini, masih kosong, kemudian dikasih nanti isi, makanya diisi terkait dengan hal yang bisa demokrasi, kemudian integritas dan sebagainya. Ini pada saatnya. Nah, inilah yang kemudian bahwa yang namanya pendidikan politik, pendidikan pemilih itu semestinya harus disamakan seperti layaknya MBG. Kenapa demikian? Jadi jangan dibebankan KPU sama Bawaslu aja. Partai politik juga harus mempunyai kewajiban seperti itu, melakukan pendidikan politik, tugasnya mereka. MBG semua departemen, semua instansi kemudian menganggarkan, kemudian saya urutkan itu. Nah, sekarang kalau pengen meningkatkan demokrasi, semua unsur masyarakat, ayo silahkan pemerintah kota menganggarkan tersendiri tentang pendidikan pemilih misalnya. Kerjasama dengan KPU, kerjasama dengan Bawaslu, dengan partai politik. Kemudian dinas apa? Dinas pendidikan, ayo kerjasama. Dan itu kemudian dianggarkan secara terencana. Semestinya seperti itu. Jadi tidak menjadi beban bahwa partisipasi naik atau partisipasi yang turun itu kesalahannya KPU, kesalahannya tidak ini. Money politik begitu merebak itu Bawaslu di mana? Nah, itu kan juga telah ada istilahnya itu yang terjadi di masyarakat seperti itu. Makanya semua unsur masyarakat, ayo kita bareng-bareng. Nah, ini bukan curcol loh ya. Tetapi realitasnya seperti itu. Ketika partisipasi pemilih, ketika money politik itu adalah hanya dibebankan pada instansi tertentu. Peningkatan partisipasi pemilih, pendidikan politik, pendidikan pemilih hanya menjadi ranah itu. Oke, nggak apa-apa menjadi ranah Bawaslu, ranah KPU, ataupun ranah partai politik misalnya. Tetapi satu hal menjadi catatan kritis, saya memberikan catatan ini kepada teman-teman mungkin di tingkat RI, Dewan dan sebagainya, untuk perubahan undang-undang partai politik. Undang-undang pemilu itu setiap saat mau pemilu dirubah. Tetapi undang-undang partai politik sampai saat ini dari Undang-Undang 2 tahun 2011 ya, sampai sekarang kan
kayaknya belum. Nah, bagaimana menghasilkan partai politik yang sekiranya menjadi keinginan untuk demokrasi substansial itu saya rasa bisa dimulai dari perubahan undang-undang partai politik. Arah pengembangan partai politik yang lebih berkualitas itu yang seperti apa. Kemudian memanfaatkan ataupun bagaimana mencapai tujuan kesejahteraan versinya partai politik seperti apa, kaderisasi kepemimpinan seperti apa, kemudian sistem kepemiluan yang mencoba untuk dirancang yang bisa mensejahterakan itu seperti apa. Saya rasa itu menjadi PR penting bagi kita semua, jadi harus menjadi tugas kita bareng-bareng lah. Iya, saya sepakat juga itu Mas, karena bagaimanapun demokrasi kita ya tidak hanya penyelenggara dan tidak saat pemilu saja. Ya. Bagi saya menjadi penting semua pihak yang terlibat itu ikut memikirkan. Jadi kalau ada yang bilang KPU Bawaslu itu setelah pemilu tidak kerja, ya salah sebetulnya, karena kita tetap melakukan kerja-kerja demokrasi termasuk pendidikan politik gitu ya Mas ya. Nah, tidak salah. Belum mengerti aja. Belum mengerti. Makanya tugas kita untuk memberitahu. Makanya kita menginformasikan salah satunya lewat ngehi ini ya Mas, ya, sebagai sosialisasi betul. Bagaimana kemudian pemilu kita ini bisa ke depannya lebih demokratis dan lebih baik. Nah, kaitannya dengan itu Mas, kalau kita lihat hari ini, kalau di KPU sendiri teman pemilih itu ada yang namanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas KPU salah satunya adalah memutahirkan data pemilih. Nah, peran Bawaslu Mas di dalam PDPB ini, pemutahiran data pemilih berkelanjutan di Kota Surakarta khususnya seperti apa Mas? Ya, seperti tadi yang saya jelaskan, ada beberapa tugas yang ada di tahapan, ada yang di non tahapan. Di non tahapan itu adalah melakukan edukasi politik, pendidikan politik. Kemudian tentunya pendidikan politik ini secara bertahap berdasarkan isu. Kalau sekarang isunya adalah masalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan misalnya, maka yang kita lakukan adalah melakukan edukasi masyarakat terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bagaimana caranya Bawaslu untuk melakukan edukasi tersebut? Pengenalan terkait istilah PDPB itu menjadi sangat penting. Kemudian Bawaslu juga membuka kanal laporan, kanal laporan secara online. Jadi silahkan nanti itu ada laporan posko Bawaslu pengaduan terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini yang salah satu strategi yang kita sebut sebagai strategi langit tadi ya, strategi udara. Jadi faktor udara tadi. Kita juga ada melakukan yang namanya uji petik. Uji petik. Nah, ini uji petik itu juga penting meskipun karena kita juga tidak mempunyai organ sampai bawah, ya apa yang kita punyai, apa yang semampunya itu tetap melakukan uji petik sampai ke tingkat bawah. Karena kita mempunyai pengawas-pengawas partisipatif tadi. Nah, kita sangat berharap bahwa teman-teman pengawas partisipatif ini bisa mengupdate informasi terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini yang kemudian bisa berpartisipasi secara aktif kan gitu. Jadi meskipun masih jauh ya Mas pemilunya, tapi memang pemutakhiran itu menjadi penting karena dia kontinu juga dan menjadi warga negara tahu bahwa dia ada haknya nanti saat pemilu atau tahapan pilkadanya dimulai. Nah, Mas Agus, sebagai penutup nih, karena banyak cerita menarik tadi sudah disampaikan khususnya di Kota Surakarta. Nah, harapannya Mas untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang akan datang? Ya, saya rasa harapannya ya normatif ya Mas ya. Karena kedepannya itu akan melalui tahap yang cukup rumit dengan situasi kondisi yang berbeda. Dari aspek sosialnya, ekonomi, geopolitik, semuanya ini akan menjadi satu. Nah, eskalasi politik saat ini nanti akan berpengaruh terhadap eskalasi politik menjelang di 2024.
29. Karena ini bisa menjadi sebuah turbulensi yang cukup kencang kalau tidak di-manage secara bagus. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial dan mencoba untuk melakukan pembelajaran-pembelajaran yang sekiranya bisa check and balance. Jadi tidak hanya, karena sekarang belajarnya kan media sosial ya, media sosial, sehingga kita berharap ke depan masyarakat bijak dalam bermedsos gitu aja menjadi, saya rasa menjadi hal yang lumrah dan saya kira itu menjadi fondamen untuk menatap ke depan, mempersiapkan ini. Karena kalau bijak bermedsos gitu aja, itu mereka sudah melakukan pembelajaran, mereka sudah bisa menyaring informasi, kemudian mereka juga sudah bisa memilah, mereka juga bisa memilih mana informasi yang sekiranya berguna dan tidak, penting dan tidak. Nah, saya rasa itu sangat bermanfaat untuk memberikan bekal pada dirinya untuk menghadapi pemilu. Nah, karena nanti pasti serangan dari kampanye udara, kampanye darat, kemudian juga informasi-informasi yang lain. Nah, itu semuanya nanti akan, ketika ini sudah bijak dalam menggunakan media sosial, saya rasa menjadi sangat penting karena ini era teknologi kan. Teknologi. Oke, terima kasih Mas Agus atas sharing-sharingnya sore hari ini di acara Ngehe. Bagi saya ada satu yang bisa dicatat kalau ingin menyimpulkan, saya pikir tadi sudah kesimpulan semua karena isinya daging semua gitu. Ke depan tentunya teknologi dan bagaimana kita bijak di media sosial jadi penting. Modal kita dalam demokrasi khususnya di Kota Surakarta. Karena bagaimanapun pemilu itu tidak hanya menjadi tugas KPU maupun Bawaslu, tapi jadi tugas kita semua sebagai warga negara. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan ke Mas Agus, Bawaslu, telah hadir di acara Ngehe. Jangan lupa like, follow, dan subscribe channel kita KPU Kota Surakarta untuk mengikuti konten maupun video-video kita terkait dengan demokrasi. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.